Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Briliando dengan NIM B1A1254040 ingin mempresentasikan kewajiban dan hak warga negara sekaligus sebagai tugas dari dosen pengampu Budi Ardianto SMH dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, untuk materi pertama, definisi warga negara. Warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau organisasi politik yang membentuk negara itu sendiri. Kemudian, status etimologis berasal dari kata citizen dalam bahasa Inggris atau civitas dalam bahasa Latin, yang berarti warga dari city state. Kemudian, hubungan warga negara dan negara. Warga negara adalah anggota yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Dan sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hubungan ini bersifat timbal balik atau resiprokalitas. Penting untuk dibedakan, rakyat atau politis, penduduk atau domisili, dan warga negara status legal. Kemudian, kewarganegaraan yuridis versus sosiologis. Arti yuridis atau hukum formal ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara sebagai status legal, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya. Arti sosiologis atau ikatan emosional ditandai dengan ikatan emosional, perasaan, ikatan keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air, berasal dari penghayatan hidup orang yang bersangkutan. Kemudian, kewarganegaraan ideal adalah ketika seseorang memiliki persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota negara. Kemudian, dasar hukum kewarganegaraan Republik Indonesia. Dasar utama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian ada asas-asas nomor 12 tahun 2006, yaitu asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, asas ius wali terbatas berdasarkan tempat kelahiran terbatas sesuai ketentuan undang-undang. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, menentukan satu kewarganegaraan. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas, berlaku terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan undang-undang. Kemudian prinsip umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride maupun tanpa kewarganegaraan atau apatride. Kemudian, siapa warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia ditentukan dari yang pertama, status kelahiran. Anak yang lahir dari perkawinan sah ayah dan ibu warga negara Indonesia atau dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kemudian status khusus, anak yang lahir di luar perkawinan sah ayah dan ibu warga negara Indonesia atau dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Dengan catatan, kriteria ini bersifat formal dan dapat diatur sangat rinci dalam undang-undang untuk menghindari status ganda. Kemudian, kewarganegaraan melalui permohonan. Syarat utama yaitu terdapat pada pasal 9 yang berbunyi usia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di Republik Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian, sehat jasmani atau rohani. Kemudian berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila atau Undang-Undang 1945. Kemudian ada cara lain, yaitu dengan memperoleh pemberian atau jasa luar biasa atau pernyataan bagi warga negara asing yang kawin dengan warga negara Indonesia. Kemudian penyebab hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, atas keinginan sendiri, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri atau mengajukan permohonan hilang kepada Presiden. Kemudian, tindakan pidana asing.
masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin atau mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Kemudian, domisili jangka panjang. Tinggal di luar Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas, dan tidak menyatakan keinginan tetap warga negara Indonesia. Kemudian ada hak warga negara atau hak konstitusional. Yang pertama ada hak sosial dan ekonomi, yaitu pekerjaan dan penghidupan layak, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Kemudian pendidikan pada pasal 31 ayat 1, jaminan sosial pada pasal 34. Kemudian ada hak politik dan hukum, yaitu membela negara pada pasal 27 ayat 3, berpendapat dan berserikat pada pasal 28. Kemudian hak dasar lain, hak memeluk agama dan beribadah pada pasal 29 ayat 2. Kemudian kewajiban warga negara atau tanggung jawab konstitusional. Pertama, kewajiban hukum, menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1. Kemudian kewajiban pertahanan, membela negara pada pasal 27 ayat 3. Yang kedua, ikut serta dalam pertahanan negara pada pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir, inti kewajiban, yaitu berkontribusi dan menjaga ketertiban serta kedaulatan negara. Kemudian untuk materi selanjutnya, kewajiban negara atau hak warga negara, yaitu ekonomi pada pasal 33. Negara menguasai cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, sosial pada pasal 34. Negara wajib menyediakan jaminan sosial dan memelihara fakir miskin serta anak terlantar. Yang ketiga, kewajiban umum. Negara wajib menjamin sistem hukum yang adil dan kebebasan beribadah. Untuk materi selanjutnya, wujud partisipasi warga negara. Pertama, peran pasif, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1. Kemudian peran aktif, keterlibatan atau berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Contohnya, pemilu dan musyawarah. Yang ketiga, peran positif atau negatif. Positif yaitu dengan meminta pelayanan, dan peran negatif menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Kemudian implementasi sektoral atau pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yaitu pertama, hak warga negara, hak memperoleh pendidikan bermutu dan layanan khusus. Yang kedua, kewajiban warga negara, wajib mengikuti pendidikan dasar dari usia 7 sampai 15 tahun. Kemudian kewajiban pemerintah, wajib menjamin pendidikan bermutu tanpa diskriminasi dan menyediakan dana wajib belajar. Kemudian peran masyarakat, orang tua, dan lembaga usaha. Pertama, masyarakat dan orang tua atau dalam aspek pendidikan, berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan memberikan dukungan sumber daya. Kemudian masyarakat dalam kurung bencana, hak mendapatkan perlindungan sosial dan informasi benar. Kemudian kewajiban menjaga kehidupan harmonis dan aktif dalam penanggulangan bencana, yaitu pada Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan transparan dan mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam PB. Kemudian konsep dasar hak asasi manusia atau HAM. Definisi HAM. HAM adalah hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir atau kodrati. Kemudian dasar pengakuan. 1. Kodrat manusia atau derajat dan martabat sama. Kemudian yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perbedaan kunci. HAM bersifat universal, sedangkan hak warga negara adalah pengejawantahan HAM yang diatur secara legal
dalam konstitusi negara tertentu. Kemudian kewarganegaraan formil dan material. Isi formil terkait status legal warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Contoh, syarat, tata cara, dan kehilangan status. Kemudian isi dari material terkait hak dan kewajiban warga negara serta partisipasi tersebar dalam Undang-Undang 1945 dan berbagai undang-undang sektoral atau dalam kurung pendidikan, pemilu, dan lain-lain. Kemudian relevansi. Kewarganegaraan tidak hanya soal status, tapi juga soal peran dan tanggung jawab yang diemban. Kemudian ada kesimpulan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dijamin dan diatur secara rinci dalam undang-undang, mencerminkan hubungan timbal balik yang mengedepankan partisipasi aktif dan kepatuhan hukum untuk mencapai tujuan nasional. Baik, sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.